mengetahui ide pokok paragraf, terus selanjutnya menentukan ide pokok paragraf, terus selanjutnya mengembangkan ide pokok paragraf. Ya. Nah, sekarang coba anak-anak lihat di PowerPoint Ibu, yaitu macam-macam kelainan tulang. Yaitu yang pertama ada faktura. Coba faktura itu, siapa yang tahu apa itu faktura itu kelainan tulang karena apa? Silakan lihat di buku tulis kalian, faktura itu kelainan tulang akibat kecelakaan. Akibat kecelakaan, yaitu bisa jatuh dari motor dan sebagainya. Terus yang kedua ada osteoporosis, yaitu kelainan tulang diakibatkan karena adanya pengompasan tulang. Terus yang ketiga fisura. Fisura ini kelainan tulang menimbulkan keretakan pada tulang. Terus selanjutnya lordosis. Nah, selanjutnya kifosis dan terakhir skoliosis. Nah, anak-anak ada yang bertanya? Saya Bu Guru. Silakan. Bu Guru mau bertanya, kalau jalan atau duduknya bungkuk, apakah dia kelainan tulang, Bu Guru? Ya, kalau orang jalannya duduk tidak jalannya bungkuk atau duduknya bungkuk, apakah itu termasuk kelainan tulang? Saya Bu Guru. Ya, Karena silakan. menurut saya itu termasuk kelainan tulang, Bu Guru. Bagus, itu termasuk kelainan tulang. Ya, silakan kita lihat kembali di. Adapun kalau jalan dan duduknya bungkuk itu termasuk kelainan tulang, namanya kifosis. Nah, sudah anak-anak mengerti? Sudah, Bu Guru. Selanjutnya kita melihat salah satu paragraf yang ada di PowerPoint Ibu Guru. Silakan salah satu anak yang membaca paragraf tersebut. Saya Bu Guru. Ya. Tulang normal dan tulang osteoporosis memiliki perbedaan pada kepadatan tulangnya. Tulang normal memiliki tulang yang padat dan berisi. Tulang normal tampak padat dan kokoh. Hal ini dikarenakan tubuh normal berisi kalsium dan nutrisi lainnya. Sementara itu tulang osteoporosis berongga dan rapuh. Nutrisi yang terbatas membuat pemulihan tulang menjadi lambat. Tulang yang berongga menjadi tidak kokoh. Jika kita melakukan aktivitas berat seperti memindahkan beban yang berat, tubuh akan terasa sakit karena tidak mampu menempel beban. Ya. Nah, itu salah satu contoh salah satu paragraf. Siapa yang tahu mana yang termasuk ide pokok yang ada di paragraf yang telah dibacakan temannya? Tulang normal dan tulang osteoporosis memiliki perbedaan pada kepadatan tulangnya. Nah, Ini yang termasuk ide pokok paragrafnya, Bu Guru. iya, itu termasuk ide pokok paragraf. Ada yang tahu mana yang termasuk pengembang dari paragraf tersebut? Tulang normal memiliki tulang yang padat dan berisi tulang normal. Tulang yang padat dan berisi tulang normal tampak padat dan kokoh. Hal ini dikarenakan tulang normal berisi
menjadi tidak kokoh jika kita melakukan aktivitas berat seperti memindahkan beban yang berat. Tubuh akan berasa sakit karena tidak mampu menopang beban. Nah, itu adalah pengembangan dari paragraf yang telah dibacakan oleh temannya. Nah, paragraf itu sendiri, ide pokok paragraf itu sendiri ada yang telah kita pelajari lalu, ada yang terletak di awal, ada yang terletak di ya, ada yang terletak di awal, ada yang terletak di akhir, dan ada yang terletak di seluruh di awal dan di akhir. Namanya paragraf campuran. Nah, sekarang kalian mengerjakan LKPD. Perhatikan langkah-langkahnya. Nah, silakan kalian kerjakan. Perhatikan langkah-langkahnya. Kalian sudah mengerti? Ya. Sudah kalian kerjakan? Sekarang ibu dudukkan kembali. Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita kali ini, yaitu baiklah kita akan menyimpulkan pelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama, macam-macam kelainan tulang. Ada apa saja tadi? Ada fiktura, terus ada osteoporosis, terus selanjutnya ya fistura, terus ada lordosis, terus skoliosis dan kifosis. Terus tadi juga kita telah mempelajari inti dari paragraf atau ide pokok paragraf serta pengembangannya. Nah, ibu akan bagi tugas yang harus kalian kerjakan di rumah. Besok kalian kumpulkan dan ibu akan periksa, dan ibu akan bagi kembali hasil dari apa yang telah kalian kerjakan. Sudah dapat semua soalnya? Ya, terima kasih. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Subhanakallahumma